Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah ya, di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di pembahasan hadis Arba'in Nawawi ya, yang mana kita meneladani ya hadis-hadis utama dalam Islam ya. Nah, bagaimana kita bersyariat, bagaimana kita menunjang ya amalan-amalan kita sesuai dengan syariat Islam, udah tepat atau belum ya, atau mungkin metodenya yang kurang tepat ya. Nah, maka dari itu ya kita masuk ke hadis kedua yang mana kita merojaah sedikit tentang hadis pertama ya, tentang bagaimana seluruh amal itu kembali kepada niatnya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya akan membalas amalan pada seorang hamba atau seluruh hambanya sesuai dengan niatnya dahulu ya. Sesuai dengan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana ia berpendapat bahwa setengah amal itu sebagiannya dari iman ya. Bagaimana ketika dia ya dari niat ya, bagaimana dengan dia beramal itu dilihat dulu dari niatnya ya. Dia pendapat ulama yang lain seperti ya, Imam Ahmad bin Hambal ya berpendapat se sebuah amalan itu ada tiga unsur, yaitu amal secara badan ya, secara fisik, kemudian secara lisan ucapan, yang terakhir adalah secara niat. Nah, maka sepertiga amal itu tergantung dari niatnya, dan ini muqaddimah dalam kita beramal. Dalam kita berbuat apapun itu dilihat dari nilainya, dari niatnya. Ya. Nilai amal tersebut dilihat dari niat. Maka kita lihat sekarang masuk ke hadis kedua tentang bagaimana unsur Islam itu apa sih? Kalau para jamaah ditanya, umahat, ya, bapak-bapak sekalian, Islam itu apa? Ya kan? Nah, apa itu Islam? Kemudian ada namanya iman. Setiap muslim itu kan harus beriman agar sempurna keislamannya. Iman itu apa? Gitu kan? Nah, mungkin di hadits ini tidak dijelaskan ya bagaimana definisi Islam. Islam dalam akhlak Islamiyah juga. Itu dari kalimat aslama yuslimu, selamat. Ya'til Islam liyuslima kufar minal fujar. Ya, jadi Islam itu datang untuk menyelamatkan orang-orang kafir dari kefasikan mereka. Ya, seperti datangnya Rasulullah SAW liubalikul amr ilaman ilan nas wa aula wa awal ila Quraisy. Ya, jadi Rasulullah itu kan diutus ya, untuk menyampaikan syariat Islam kepada seluruh manusia ya. Nah, yang hidup setelah Rasulullah SAW lahir atau mendapatkan wahyu ya. Nah, begitulah bagaimana Rasulullah SAW bertugas ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab kepada Rasulullah untuk menyampaikan, bukan mengubah. Itu bukan tanggung jawab Rasulullah mengubah. Itu tanggung jawab setiap hamba masing-masing ya, kepada dirinya sendiri. Ya, namun untuk menyampaikan syariat Islam itu ada tanggung jawab Rasulullah ya, yang terutama kepada Quraisy ya pertama kali. Ya. Maka itulah Islam ya. Nah, Islam adalah ya, definisi secara istilah ya, agama yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya aja Islam yang selamat gitu. Nah, jadi agama yang selamat apa? Islam. Itulah definisi Islam ya. Iman, mahwal iman ya. Al iman ya. Jadi iman itu ya, bagaimana kita meyakini ya Allah Subhanahu wa taala ya, alladzi yatayaqqan bihillah minal qalb, dari hati, wa minal lisan, dari ucapan, wa minal jawari, dari perbuatan. Itulah iman ya, yang mana dibuktikan keyakinan kita kepada Allah, seluruh bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu dengan niat.
Maka ketika niat kita bukan kepada Allah, maka iman kita berkurang, nggak sempurna. Ya. Kemudian yang kedua secara lisan, ucapan kita ada yang menyelisihi hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, maka iman kita berkurang, nggak sempurna. Kemudian secara perbuatan ada yang menyelisih syariat Islam yang mana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita berkurang lagi. Ya. Al-iman yazid wal yanqus. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Afan, kebalik. Yazid itu bertambah, yanqus itu berkurang. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung apa? Ya, tergantung bagaimana kita menjaga konsistensi dari keimanan kita. Jadi, iman itu nggak cuma dalam hati para jemaah sekalian. Yang dalam hati itu niat. Iman itu perbuatan, ucapan, niat. Ya. Nah, maka iman ini ya adalah salah satu pondasi kita. Ya. Salah satu bisa dibilang pondasi dalam kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang mana kebutuhan hidup kita, contoh kalau kita primer ada sandang, pangan, papan. Ya. Itu secara kehidupan manusiawi ya. Namun secara lahiriah ya. Nah, namun secara batiniah yaitu iman, takwa, Islam. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi, baik lahiriahnya maupun secara batiniahnya ya, secara kita fisik maupun secara kita rohnya kita nih ya. Nah, maka hadis ini menjelaskan kebutuhan ruh kita ya. Wal akhir ihsan. Apa itu ihsan? Nanti di hadis ini ada definisi ihsan. Ini sangat-sangat menentukan kita dalam beramal ihsan ya. Yang mana banyak ya kita ketemu nama orang Indonesia Ihsan, Hasan, Hussein, satu makna ya. Hasuna, Yasunu artinya baik. Ya, ihsan itu kebaikan. Apa dalam Islam atau hakikat dalam syariat Islam itu kebaikan itu bentuknya apa? Hakikat sebetulnya kebaikan kita dalam seluruh amal itu apa? Nanti kita di dalam hadis ini ya hadis Jibril ya. Nah, ini hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Nah, kita mulai dari sanatnya dahulu, dari sahabat Umar kembali. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala, dari Umar bin Khattab, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Aidon yang lagi-lagi meriwayatkan hadis kedua, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW membuat majlis. Zata yaumin, pada suatu hari, iftala'a alaina rajulun, ya, datang kepada kita seseorang ya. Tolak ayat lau itu apa? Tola'a ya, ayat lau itu artinya terbit ya. Ya kayak tulu'il fajri gitu kan. Terbitnya matahari pada pagi hari. Ya, namun di sini bukan berarti terbit orang, terbit matahari, tapi datangnya seseorang. Syadidu bayadit tiap yang mana bajunya ya putih ya. Syadid itu akan sangat ya, sangat, atau kalau kita barang itu keras, syadid itu keras gitu ya. Bayadu siap, bayat itu putih ya. Siap itu pakaian, jadi pakaiannya itu putih banget ya. Syadidu di sa'ar ya, awan sawa di sya'ar ya. Dan juga rambutnya, sya'ar itu rambut, sawat itu hitam ya. Jadi rambut itu sangat hitam legam. Hitamnya itu apa, kayak rambut yang ada beberapa apa, kalau di salon-salon kecantikan itu yang memang saking diberi apa vitamin itu rambutnya hitam mengkilat, bagus rambutnya. La yuro alaihi atharu safar, dia nggak kelihatan asar safar itu bekas Oh, dia bersafar, nggak kelihatan. La yuro nggak kelihatan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan namun kita tuh para sahabat nggak ada yang tahu ini orang siapa. Nah, jadi di sini ada korelasi ya para jemaah sekalian. Bajunya bersih, nggak kotor.
nggak ada bekas safar, rambutnya pun seperti orang yang baru sampoan, gitu ya. Tapi ya dia tuh bukan orang yang kita kenal. Lah, berarti siapa ini? Bukan yang tinggal di lingkungan kita, tapi dia bukan juga orang yang safar. Terus siapa? Gitu kan? Seharusnya kalau dia orang lingkungan kita, kita harus tahu dia, gitu kan? Tetangga-tetangga kita, ya, mungkin jamaah masjid, bisa kita tahu, gitu kan? Ya, nah, karena pakainya nggak ada menunjukkan bahwa dia itu orang lagi safar. Kalau orang lagi safar kita nggak tahu aja, ya. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhirnya dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai ila rukbataihi, ya. Dia menempelkan kedua lutut dia, rukbah, rukbah itu lutut, ya. Rukbataihi, ya, kedua lutut dia kepada kedua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada kafaihi, kata itu telapak tangan, ala fakhidhi, terhadap betisnya Rasulullah, ya. Waqala, orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan aku apa itu Islam. Nah ini kalau kita ditanya Islam, ini jawabnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam antashadu an la ilaha illallah. Islam itu ketika engkau bersyarat ke atas tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad diriku itu utusan dia, Rasulullah. Yang kedua, ya, hakikat Islam, ya, wa tuqimas sholah, dan dirikan sholat, dan kamu mendirikan sholat, ya. Waktu tiaz zakah, dan yang keempat kamu menunaikan zakat. Watasumar Ramadan, dan juga kamu juga melaksanakan puasa Ramadan. Watahujjal bait. Nah, ini statokta ilaihi sabila, ya. Dan juga kamu ya pergi atau menunaikan haji, ya ini statokta, ya. Kalau jika, ya, ini itu kan jika kamu mampu untuk menjalaninya, ya. Sabila itu kan subul, ya, jalan, jalur. Qala sodakta. Orang itu menjawab, sodakta, kamu telah benar. Nah, ini para sahabat bingung. Fa'ajibna lahu, ya, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita bingung, para sahabat tuh bingung. Jadi Umar nih menyampaikan kepada sahabat yang lain, kita bingung pada saat di majlis itu, ya. Lahu yas'aluhu, ya. Dia itu kan nanya, wa yusaddiquhu, dan dia sendiri yang membenarkan perkataan Rasulullah. Nah, jadi bingung. Nanya tapi membenarkan juga, ya. Seakan-akan lagi ujian gitu, ya. Qala, dan dia berkata kedua kali, fa akhbirni anil iman. Pertanyaan kedua, jelaskan aku, kabarkan aku tentang iman. Qala antu'mina billah. Iman itu ketika kamu beriman, ya, menunaikan segala bentuk amalan kita, hati, ucapan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Wa malaikatihi, dan juga kepada malaikatnya. Perbuatan kita tidak ada, atau keyakinan kita, ucapan kita tidak ada yang menyelisih hakikat malaikat, ya. Allah bilang malaikat itu nggak kelihatan. Jadi jangan kita bilang malaikat kelihatan. Kecuali dalam kisah-kisah para nabi aja. Ya, ketika kita bilang, oh malaikat itu ya sama kayak manusia, iman kita sudah berkurang. Nggak sempurna lagi, ya. Atau nggak ada celah untuk sempurnanya iman kita, ya. Karena sempurna iman itu sulit gitu kan. Ya. Wa kutubihi, dan juga kita beriman kepada kitab Allah, ya. Jadi ketika ada seseorang bilang, oh kitab itu tuh makhluk Allah, ya. Kitab itu bukan ucapannya Allah tapi makhluknya Allah. Nah, dia berkurang iman dia, ya. Kenapa? Hakikat kitab sebenarnya dia menyelisihi, ya. Kalau dia mencemooh kitab, ya, mencemooh Al-Quran, berkurang lagi. Jadi harus selaras, ya. Yang keempat, warusulihi, dan juga rasul-rasulnya. Nah, ini jamak, bukan hanya Rasulullah, ya. Ya, Rasul itu satu. Rasul, ya, nggak ada waw panjang, ya. Nah, ini bentuk apa namanya? Kalau Rasul sendiri, ya itu kayak gini nih, para jamaah sekalian. Oh, ini satu.
Rasulnya satu. Tapi kalau kayak gini, nggak ada wawunya kan? Setelah sin, jamak itu. Artinya para Rasul. Jadi beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Nggak cuma Nabi Muhammad doang. Ya. Nggak cuma Nabi Isa doang. Nggak cuma Nabi Musa doang. Semua Rasul. Yang pada riwayat lain, para ulama bersepakat sekitar 313 atau 317 para Rasul. Beriman, kita beriman jumlahnya, tugas-tugasnya, ya syariat yang dibawa. Ya, ketika ada kita menyelisih syariatnya, Nabi Daud itu nggak menunjukkan Zabur, yang menurunkan Zabur itu bukan Nabi Daud. Nah, udah, ya. Nah, berkurang lagi, gitu. Ya. Nah, itu misalkan, apa sebetulnya anaknya Nabi Nuh itu tetap beriman kok, tetap menjadi orang yang Islam ya. Padahal Allah sendiri yang mencela keluarga Nabi Nuh, terkhusus anaknya. Nah, dan seterusnya. Itulah bentuk iman. Harus selaras semua. Dengan hati atau niat yang kita sering kenal. Ucapan, ya lisan kita. Jawareh, perbuatan, fisik kita. Jalur. Jadi nggak cuma iman itu, saya tahu Allah itu ada. Saya tahu malaikat ada. Enggak ya. Iman itu mencakup hati, ucapan, dan juga perbuatan. Dan yang terakhir, wal yaumil akhir. Ya, apa bukan yang terakhir ya. Nah, yang kelima tentang hari akhir. Ya, nah ini banyak yang diperselisihkan atau banyak orang nggak percaya hari akhir. Soalnya para jamaah sekalian banyak ya. Makanya kalau para jamaah lihat ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, itu berkaitan tentang dua, iman dan juga hari akhir. Iman kepada Allah ya, iman kepada Allah, Rasul dan juga hari akhir. Ya. Kenapa paling banyak disinggung di apa ayat-ayat makiyah itu hari akhir? Karena paling banyak yang menyelisih, yang nggak percaya. Sampai zaman sekarang. Ya, yang mereka bilang, oh kehidupan kita itu kan nanti sirnanya itu ketika sudah tidak ada siklus alam lagi, ya. Geografis secara apa namanya galaksi itu udah nggak sinkron, ya. Sehingga nanti terjadi apa namanya tabrakan antara satu galaksi dengan galaksi yang lain. Planetnya bertabrakan jalurnya, tidak dimasuk jalur mereka sendiri. Nah itu kan semua takdir Allah, ya. Tapi mereka percaya itu adalah kehendak alam, ya, siklus alam. Yang akhirnya mereka bilang ya sudah, kalau udah sirna ya seperti hidup ini sirna. Ya, kita nggak ada, hampa aja, nah, enggak. Ya, itu teori belaka, ya. Sedangkan Islam menurunkan sebuah, ya, keyakinan yang menjadi pola hidup kita, jalan hidup kita, ya. Yang keenam terakhir waktu mina bil qadar khairihi wa syarih. Qadar itu qadar yakdiru, artinya itu apa namanya mengkadar, menakar, ya. Di sini Allah menjadikan qadar itu takdir, ya. Takaran Allah kepada setiap hamba, kamu rezeki segini, ya. Nah, jadi jangan kamu mengeluh dengan rezeki yang kamu tidak miliki dari orang lain, ya. Percuma Allah kalau takdirkan rezeki orang misalkan batas A gitu, dia nyari ke batas B dan C. Kalau Allah nggak takdirkan ya nggak bakal dapat. Sebaliknya juga, ketika Allah takdirkan dia takdirnya sampai batas C nih, tapi dia nggak mau usaha, ya udah, ya. Allah jadikan dia batasnya lebih rendah aja, ya. Jadi pada zaman sekarang masalah takdir, takdir dan juga keinginan seorang hamba itu harus selaras. Jadi nggak bisa kita menyalahkan takdir saja kalau kita usahanya nggak maksimal. Kalau kita usaha sudah maksimal, ya sudah berserah dirilah kepada Allah karena kita udah usaha. Nah, jadi jangan salahkan takdir-takdir. Lihat usaha Anda. Lihat usaha kita. Sudah maksimal belum? Ada yang perlu kita koreksi nggak dari diri kita? Jangan kita koreksi orang lain dulu sebelum kita koreksi diri kita. Ya. Nah, kalau ada yang perlu kita koreksi nggak dari diri kita? Ya. Nah, kalau misalkan banyak salahnya, ya sudah. Berarti kita yang kurang maksimal. Jadi jangan salahkan takdir Allah. Dan Allah akan mentakdirkan setiap hamba sesuai dengan apa? Zonnya. Apa itu zon? Perkiraan atau
Apa kita bahasanya? Zon itu persangka ya. Hmm. Inna zonni ka zonni abdi. Ya. Di hadis qudsi Allah Subhanahu menyampaikan sesungguhnya ya perkara hambaku itu ya atau apa yang aku berikan kepada hambaku tergantung apa yang ia persangka-sangka. Ya, kalau persangkanya buruk dia kasih buruk tuh. Ya. Kalau persangkanya baik Allah berikan yang terbaik bagi dia. Itu bagaimana kita berusaha dalam takdir. Kalau takdir kita mau bagus, kita mau diperbaiki oleh Allah. Ya. Takdir dilebihkan lagi dengan doa dan juga silaturahim. Persangka baik dulu. Dikit-dikit suzun, dikit-dikit suzun. Ya, akhirnya suzun dia terrealisasi. Ya kenapa? Karena Allah ya merealisasikan apa yang dia persangka-sangka. Ya, jangan kita sebagai seseorang itu suzun mulu. Ya, kita berhati-hati wajib tentu. Rasulullah pun berhati-hati ketika makan karena sering diracun. Ya, namun Rasulullah SAW tidak dengan suuzon terus ketika bahkan kepada orang kafir pun enggak selalu suuzon. Rasulullah SAW tahu batasnya. Itu bagaimana kita beramal tentang takdir. Ya, sebelum kita lanjut tentang dua pembahasan ini, Islam dan juga iman, ada yang ditanyakan oleh para jemaah sekalian. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Tadi Ustaz berkata bahwa kalau ada yang katakan Islam apa Islam itu apa? Ya, yang satu itu syahadat. Ke saya sering kali berteman banyak banyak teman saya yang non Muslim dan dalam bercandaannya itu mereka selalu bilang saya bisa kok syahadat katanya gitu. Nah, syahadatnya itu bagaimana, Ustaz? Terus yang kedua yang selalu menjadi dilema buat saya tentang Al-Quran yang rusak itu udah banyak numpuk, Ustadz. Itu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kita kasih orang juga nggak mungkin karena sudah rusak banget. Terus yang kita lakukan itu apa ya? Supaya kita juga aman dan nggak selalu was-was gitu dan nggak numpuk terus di rumah gitulah, Ustadz. Nah, Oke, jazakumullah khairan. apaan wa yakum ya. Nah, Bismillah, ana izin jawab dari yang pertama. Kalau ditanya kepada non muslim diajak syahadat gitu ya. Saya bisa kok syahadat gitu. Syahadat sendiri maksudnya gitu ya. Maksudnya syahadat sendiri itu gimana Om? Maksudnya dia ingin masuk Islam tapi syahadat sendiri nggak pakai saksi atau misalkan syahadat dengan keyakinan dia sendiri maksudnya gimana itu? Jadi sahadatnya itu seperti kita lagi kumpul, misalkan gitu, lagi kumpul keluarga lah, karena keluarga saya juga kan banyak yang non Muslim. Terus mereka bilang kalau kita sedang bicara tentang syahadat, mereka langsung nyeletuk gitu. Ah gampang syahadat, saya juga bisa kata gitu. Apakah dia sudah termasuk dari golongan Islam atau gimana, Ustadz? Oke, itu ya yang dimaksud ya. Nah, jadi syarat Islam itu kan syahadat itu amalan ucapan ya, secara lisan ya. Kita pernah menyinggung ketika lupa perang Mu'tah ya, yang mana ada bukan perang Mu'tah seperti ini. Agak lupa perang apa yang ketika ada salah seorang sahabat ingin membunuh seorang kafir. Sebelum ia dibunuh itu ia bersyahadat gitu. Tapi tetap dibunuh oleh sahabat tersebut karena berasumsi bahwa orang kafir tersebut syahadat untuk keselamatan aja, ya, untuk ucapan selamatan gitu, tapi nggak keyakinan. Maka Rasulullah menyuruh sahabat tersebut untuk membayar fidyah ya. Ya. Membayar apa namanya? Fidyah karena membunuh gitu ya. Eh, tentang syahadat ya. Yang pertama kita lihat dia syahadat dia niat dia masuk apa itu. Ya. Kalau niat dia syahadat untuk masuk Islam, oke, itu benar berarti dia masuk Islam. Tapi kalau niat dia syahadat untuk ya syahadat mah cuma ucapan doang. Saya juga bisa syahadat ngomong-ngomong doang. Tapi niatnya nggak masuk Islam ya enggak. Beda berarti. Hmm. Ya, kalau cuma ucap-ucapan doang ya bukan masuk Islam kan niat dia. Ya. Jadi yang dibilang syahadat itu untuk masuk Islam, yang benar-benar memang dia tujuannya untuk masuk Islam, bukan buat main-mainan, ya, bukan buat hanya ucapan-ucapan saja, ya. Walaupun keadaan terdesak, ya. Seperti tadi, ya contoh dari perang Ana lupa itu, perang tahun 8 atau 9 Hijriah itu, ya Ana lupa itu perangnya, ketika ada sahabat ya, itu kan terdesak orang kafir tersebut, ya. Nah, namun niat dia memang masuk Islam. Ya, kita nggak tahu hati terpaksa tuh demi dia menjamin keselamatan dia.
ya. Tapi kalau hanya untuk niatnya ya, ya syahadat cuma ucapan doang gitu kan. Cuma hanya buat mainan ya. Karena sekejar ya mereka meremehkan syahadat untuk ucapan saja gitu ya. Ya berarti niatnya kan memang bukan untuk masuk Islam, itu berbeda. Ya. Nah, lagi Hmm. kembali kepada niat gitu kan. Nah, kalau mereka bilang, oh syahadat cuma ucapan-ucapan dong, saya bisa sendiri gitu. Wah, masuk Islamnya gampang gitu kan. Syahadat-syahadat doang. Mhm. Itu nggak termasuk Islam berarti. Karena niat dia kan bukan masuk Islam. Karena cuma mempraktekkan bagaimana orang Islam ingin masuk Islam gitu ya. Orang kafir ingin masuk Islam misalkan. Untuk menjadi mu'alaf, ya, dan mereka berasumsi, oh gampang syahadat itu mah gitu kan. Tapi mereka nggak ingin masuk Islam ya bukan untuk masuk Islam. Ya. Dia nggak dianggap Hmm. sebagai seorang mu'alaf atau yang baru masuk Islam. Dia yang pertama, Allah Boleh. alam, Ya, ya. sebentar Ustadz. Ini juga udah lama saya pertanyakan. Mau ingin bertanya mengenai syahadat itu kan sekarang itu ada surat dari masjid atau dari mana Ustadz. Kalau Hmm. dia bersahadat terus dia tidak ada suratnya itu gimana Ustadz? Tapi dia Nah, bersahadat itu misalkan gini dia bersahadat itu sama sama apa namanya salah satu imam masjid, tapi tidak dikeluarkan suratnya di masjid tersebut karena masjid tersebut tidak menyediakan surat. Itu bagaimana Ustadz? oke, Bismillah. Ini sering terjadi Om ya. Nah, ini sedikit kisah juga mungkin. Ya, ketika magang di KUA itu, banyak kok yang misalkan mereka udah syahadat. Ya. Dan ketika mau nikah, ya itu baru uh, ingin mengganti menjadi apa namanya Islam ya agamanya. Ya agar secara hukum positif itu ada kekuatannya. Maksudnya secara apa administrasi di negara kita kan cukup kuat ya. Nah, itu agar dia nanti waris, agar nanti di kakak itu ya bisa kelihatan Islam ya. Bahkan udah 20 tahun udah masuk Islam, bahkan udah berkeluarga baru ganti kakak. Nah, dilihat dari sahnya nggak sah, sahu. Jadi syarat syahadat itu ya syahadat, saksi enggak, ya. Nggak perlu ada saksi untuk syahadat. Syahadat ya syahadat, ya. Saya telah bersyahadat, ya sudah. Urusan dia bohong, urusan dia kepada Allah, ya. Nah, saya telah syahadat, namun kalau kita lihat di KUA, lihat di lembaga-lembaga yayasan yang menyediakan ya untuk apa namanya difasilitasi untuk yang mau masuk Islam, tujuannya dua. Pertama, itu membimbing ucapan syahadat agar benar atau lebih baik gitu dan mengucap lebih tepat gitu. Yang kedua, ketika ada saksi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Oh ini benar udah masuk Islam. Ya biasanya kan kalau kita di kawah itu ditanya dahulu ya, atau misalkan di masjid itu ditanya, Bapak atau Ibu, ya Mas atau Mbak ingin masuk Islam dengan keinginan sendiri ya, ya tidak ada paksaan, tidak ada paksaan gitu ya. Nah, kemudian dibimbing syahadatnya, ya. Nah, jadi sah sah. Cuma kenapa di Indonesia ini dikeluarkan sertifikat mu'alaf termasuk Islam? Ya agar nanti ketika ingin merubah kakak di dukcapil atau di akte di pengadilan, itu ada bukti bahwa dia sudah masuk Islam. Ya, ya sah sah aja Om. Memang di Indonesia ini perlu birokrasi. Ya. Hmm. Karena nanti untuk merubah regulasi kita tentang berkas-berkas kita itu kan harus ada apa namanya bukti, gitu ya. Bukti fisiknya itu harus ada. Nah, nah gitu Om ya, Insya Allah ya. Nah, betul. Nah Iya, kemudian tadi pertanyaan ketiga tentang Al-Quran yang sudah rusak. Bagaimana kita apa namanya bersikap atau kita jadi gimana ini ya iya Al-Quran betul. ini ya tentu dibakar ya kalau misalnya dipakai hanya dipajang ya contohnya seperti beberapa masjid dulu anak pernah pembinaan masjid ketika anak masih jadi SMA itu pembinaan masjid Al-Quran yang di masjid itu yang sudah rusak ikro kita bakar. Kenapa nggak dibuang? Karena masih ada lafadz Allah. Lafadz jalalah itu kan nggak boleh ditaruh di tempat yang kotor atau najis. Ya, dibakar Hmm. aja, karena hilang kan. Kalau dibakar. Ya, dibakar aja, ya. Biasanya kalau dibakar Hmm. itu, kalau di rumah-rumah ya, pakai apa namanya? Ember besi. Kalau besinya takut nggak kuat, pakai apa namanya?
Ember cat yang plastik itu masih oke kok, masih bisa tuh kalau nggak salah. Seingatannya ya. Jadi masukin situ, kasih minyak sedikit, minyak tanah atau oli, bakar. Ya. Mau pakai korek Hmm. atau mau pakai oh, pentol yang zaman dulu tuh. Apa ya namanya? Saya nggak tahu tuh. Pentol Korek korek ya? api, korek Ya, api. kalau saya kan dulu di pondok masih pakai yang itu ya. Kalau yang pakai cetekan itu. Yang seret gitu Hmm. ya. Digesek, dimasukin ke tong, tutup ya. Tapi kalau itu tutup tuh kalau di lingkungan rumahnya deket-deketan ya, agar asapnya itu apa namanya, bisa ditutup terus dibolong-bolongin ya, biar asapnya itu nggak ngebul banget gitu ya. Karena bisa di awal bakar tuh ngebulnya kan masya Allah, gak takut ganggu tetangga. Ya, tapi kalau lingkungannya luas ya, rumahnya luas ya sudah buka aja. Misal. Nah itu dibakar aja Om ya. Kalau Al-Quran Hmm. Iqra yang nggak kepake ya. Karena kita kan juga harus mensucikan Al-Quran itu dengan sikap yang baik. Jangan sampai Al-Quran kita punya banyak yang kepake dikit. Akhirnya apa? Lusuh gitu ya. Hmm. Nah, Ustaz. Jadi itu Syukuran untuk Ustaz. ya apaan ya wayaki ya. Nah, dari umat yang lain yang ditanyakan tentang iman dan juga Islam ya. Atau ana izin lanjut ya para jemaah sekalian ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke perkataan orang tersebut. Orang tersebut menjawab lagi, "Qala sodakta." Ya. Dia menjawab lagi, "Kamu telah berkata benar wahai Muhammad." Ya, seperti tadi ya, pernyataan pertama ya, pertanyaan pertama yang mana dibenarkan oleh orang tersebut ya. Akhirnya dia bertanya lagi ketiga kalinya. Fa'akhbirni qala fa'akhbirni anil ihsan ya. Dan dia berkata ya, fa'akhbirni anil ihsan ya. Kabarkan aku tentang ihsan ya. Kebaikan dalam beramal. Apa sih kebaikan dalam beramal itu? Qala. Nah, ini kita praktekkan para jemaah sekalian ya. Anta budallahi ka'annaka taroh ya. Ini kalau misalnya para jemaah sekalian mau nulis nggak masalah ya, terjemahnya aja gitu. Jadikan catatan ya, karena beberapa apa, nah ini sedikit bisa ya, beberapa pondok itu kaidah-kaidah Islam itu bisa dijadikan poster biar nanti kalau anak-anak berinteraksi, beramal, santri-santri beramal itu terus-terus mengingat, oh ini ada di sini nih, ada di sini. Ini penting dalam kita beramal. Ini bisa kita praktekkan kepada diri kita dan juga keluarga kita, apalagi kepada anak-anak kecil yang baru tumbuh gitu ya. Ihsan itu apa sih? Berbuat agar kita, ihsan itu mungkin bisa lebih dekat ke takwa ya. Itu lebih tepat ke takwa kalau menurut Anda. Kenapa? Takwa itu kan kita pengawasan Allah kepada kita ya. Anta'budallaha ka'annaka taruh. Ya. Ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kamu melihat dia. Kita doa nih, anggap tuh Allah depan muka kita. Ya Allah. Makanya kita kalau doa itu kan benar-benar menghamba banget gitu ya. Merendahkan diri kita. Ya karena kita lebih rendah daripada Allah. Ya. Ketika kita berdoa, seolah kita bayangkan Allah tuh di depan kita. Tapi bukan berarti zatnya. Tapi seakan-akan Allah tuh lagi mengawasi kita pas di depan kita. Fa'ilam takun tarahu. Ketika engkau nggak bisa membayangkan, ya, maka ketahuilah fa'innahu yaroka. Sesungguhnya dia itu selalu melihat engkau. Itu, yakinkan itu dalam kita beramal. Mau amal ibadah, sosial, ya, mau apa namanya, dalam hati, mau secara nampak. Yakinilah bahwa setiap amal kita itu dilihat oleh Allah. Nah, ini yang memperkuat takwa kita. Takwa itu kan ketaatan kita kepada Allah. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memperkuat ihsan? Ini bentuk sebaik-baiknya keyakinan dalam beramal. Maka namanya ihsan, kebaikan. Nah, ini kita apa namanya? Ya, kalau belum terbiasa catat. Ya, kalau misalkan sudah mengerti atau sudah lama nih, udah tahu gitu. Ya, kita tinggal ulang-ulang aja di kepala kita. Ya. Akhirnya orang tersebut berkata lagi ketiga, keempat kalinya, Fa'akhbini anis sa'ah. Maka kabarkan aku tentang waktu akhir, hari akhir. Nah, Rasulullah SAW menjawab, ya.
Ma mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Sesungguhnya, ya, orang yang engkau tanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasul itu berkata, yang nanya ini bahkan lebih tahu daripada saya yang ditanya. Nah, ini mulai bingung para sahabat lagi. Tambah bingung lagi kan, siapa nih? Ya. Masa ada yang lebih tahu tentang Islam daripada Rasul, apalagi tentang hari akhir, al-goib gitu kan. Qala fa'akhbirni ani amaratiha. Ya sudah, maka yang kelima kali ini saya bertanya, fa'akhbirni ani amaratiha. Amarah itu apa? Tanda-tanda. Ya, maka kabarkan aku tentang tanda-tanda hari akhir. Qala anta lida amata ya rubbataha. Ya. Maka hari akhir itu ketika ada seorang ibu melahirkan tuannya. Nah, ya. Nah, ini nanti kita bahas setelah ciri-ciri kedua. Wa antal hufatal urota. Dan ketika engkau melihat pengembala kambing. Uroh itu apa namanya? Afwan ya, telanjang. Maksud telanjang ini apa namanya? Telanjang alah ya, telanjang urotal alah. Itu maksudnya telanjang kaki dan juga compang camping gitu. Pengembala kambing compang camping pakaian ya. Ri'a asya'a ya syai yatatawwaluna fi bunyan ya. Yang mana dia apa namanya? Mengembala kambing ya. Jadi orang yang mana pakai compang camping, nggak pakai alas kaki. Ri'a asyai ya, mengembala domba ya. Syah ya. Syah itu jama jadi syah domba. Ri'a itu ro'a yar'a. Ini masdarnya ri'a. Mengembala. Yatatawaluna fil bunyan. Yatatawalun itu berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba di bunyan. Bunyan itu pembangunan. Ya. Dia compang-camping, apa pakainya biasa, gak dijaga bahkan, ya, gak berpakaian rapih, bahkan gak menutup aurat. Namun dia bermegah-megahan dan juga bersombong-sombong atas harta yang ia miliki. Nah, itu ciri-ciri kedua. Yang pertama tadi, ya, ketika ada ibu melahirkan tuannya, maksudnya apa? Ya, ketika ya, nanti pada zaman akhir itu banyak anak-anak yang sudah durhaka kepada orang tua tentang hal sepele aja bahkan ya, anak minta belikan motor nggak diturutin durhaka, anak minta apa ya, keinginannya nggak diturutin mulai durhaka ya, itu tanda-tanda hari akhir ya. Dan juga di sisi lain ini namanya apa namanya, mafhumul mukhalafah itu dalam usul fikih itu apa namanya, pemahaman sebaliknya ya. Maka di sini keluarlah dari para ulama hadis. Nah, ini juga tanda bahwa nanti seorang ibu pada akhir zaman itu tidak bisa mendidik anaknya dengan benar juga. Sehingga banyak melahirkan anak-anak yang durhaka. Nah, jadi dua sisi ini yang menjadi tanda-tanda hari akhir. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik, yang semua kita dijaga dari fitnah akhir zaman dalam bentuk apapun, terkhusus pada hadis yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi tanda kedua tentang dimisalkan, ini permisalan ya, dua-duanya tanda ini permisalan oleh Rasulullah SAW tentang pengembala kambing yang compang-camping tidak menjaga apa namanya, diri dia baik secara akhlak maupun secara berpakaian, namun berlomba-lomba dalam bermegah-megahan atau saling berlomba-lomba dalam memamerkan apa yang ia miliki atau harta yang ia dapati ya, seperti zaman sekarang ya, akhlak nanti ya kan ya. Kemudian pakaian itu ya yang penting kelihatannya keren aja, nggak perlu terlihat sopan gitu. Ya. Namun yang ia pamerkan adalah kekayaan. Ya, yang ia posting di media sosial adalah ya kemewahan yang ia miliki. Ya. Ini seperti akhir zaman. Ya. Nah, inilah akhir zaman, apa tanda-tanda akhir zaman yang mana mungkin zaman sekarang sudah beberapa muncul. Ya. Nanti kita bahas lebih tentang akhir zaman. Ya. Karena ada kitabnya, tapi nanti kita bahas di pertemuan atau kesempatan yang lain ya. Nah, cuman talaqo
falabithtu maliya. Ya, maka orang ini akhirnya apa namanya? Intolako itu pindah, masuk di sini pergi ya. Falabithtu maliyan, dan dia akhirnya eh, seperti menutup diri dan juga pergi gitu. Ya. Summa qala, ya, maka Rasul berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu nggak? Ya, A itu kan maksudnya apakah ya? A itu mirip kayak hal, tapi beda kondisi aja. A itu apakah? Tadri, kamu tahu manis sa'il? Siapa yang bertanya, sa'il itu bertanya? Kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Qultu, Umar berkata, ya Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan juga Rasul lebih mengetahui. Qala fa'innahu Jibril. Maka Rasul menyampaikan itu tuh tadi Jibril. Atakum. Dia datang. Tujuannya itu kepada kalian. Kum itu jamak. Artinya kalian. Yu'allimukum. Ya mengajarkan kalian dinakum. Tentang agama-agama yang kalian ingin pelajari, yaitu Islam. Rawahu Muslim. Riwayat dari hadis Muslim. Nah, maka terkendangan hadis Jibril, ya karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan tentang Islam untuk menjadi pelajaran bagi para sahabat. Nah, inilah bagaimana kita bisa lihat ya. Hadis kedua ini hadis Jibril, hadis yang terkenal ya. Bagaimana Islam, iman, ihsan, hari akhir ya itu dimunculkan di hadis ini. Ya. Inilah menjadi pondasi kita dalam beramal, dan pondasi kita dalam beriman juga, dalam membulatkan takwa kita. Ya, bagaimana hakikat iman itu seperti apa sih? Apa yang kita maksimalkan dalam iman kita? Ya, kemudian utama dalam iman itu apa? Kemudian secara Islam, ya, kita tuh seorang Muslim, apa yang harus kita tunaikan? Apa yang harus kita jaga? Ya, ihsan dalam kita beramal, apa sih yang paling utama? Ya, prinsip apa sih yang harus kita pegang? Yaitu ihsan, ya kan? Nah, kemudian terakhir tentang hari akhir. Karena itu penentu kita jalan terakhir atau kehidupan baru kita itu tentang hari akhir. Ya kan di sini kita cuma menabung ya. Kita tunai itu kan nanti pada saat hari akhir. Ya. Ibnu Daqiq ya berkata dalam hadis ini. Ini adalah hadis yang sangat agung, mulia karena mencakup semua fungsi perbuatan, perbuatan iman ya, tentang iman kita, Islam, ihsan tentang ketakwaan, ya, tentang hari akhir, ya. Baik sifat secara lahiriah, fisik maupun secara pada batinnya, niat. Semua ilmu syariat bersumber dan bercabang dari ini. Ini hadis. Kalau kita korelasikan kepada semua materi diniyah, materi agama, ini sumbernya. Ya. Karena hadis ini mencakup seluruh ilmu sunnah. Maksudnya ilmu sunnah apa? Ilmu syariat, ilmu agama. Hadis ini seperti induknya sunnah, induknya syariat. Seperti Al-Fatihah dalam induknya Al-Quran. Itu menjadi pelajaran umul Quran. Ya. Nah, menjadi kandungan utama dari Al-Quran yang mencakup seluruh makna Al-Quran. Maka hadis ini termasuk hadis mutawatir tadi. Hadis mutawatir itu kabarnya itu jelas. Mutawatir itu ketika riwayat itu banyak. Umar meriwayatkan, sahabat lain meriwayatkan, ya. Maka kita di sini ada mereka sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, sahabat Abu Zar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum dan semua sahabat itu meriwayatkan. Jalurnya banyak. Ini hadis mutawatir. Berarti kalau mutawatir itu sudah ciri-ciri dari hadis sahih atau hadis hasan. Nah, kita masuk ke lafaz ya, bayi nama itu apa namanya? Di antara kita ya. Nah, kemudian istola itu tiba. Tola itu sebenarnya terbit ya. Tapi sini diartikan tiba. Bahwa doa kafai al fakizai ya. Kedua telapak tangannya ditaruh di atas kedua paha. Ya, kafai itu telapak tangan, fakizai itu paha. Ya. Nah, men akhbirni ya. Akhbaru yukhbir itu memberitahukan. Akhbirni itu fil amr. Ya, ni itu domir saya. Ya. Jadi fil amr itu kan perintah. Kemudian ya, kabarkanlah kepada diriku ya, anil Islam, ya, iman, ihsan, sa'ah, ya. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ajabna itu ajaba yu'jibu. Apa?
kaget ya, atau apa apa ya, kaget ya seperti itu. Kagum ya, kagum ya, ini kagum. Lebih tepatnya terkagum-kagum gitu. Nah, lahu yas'aluhu ya, sa'ala yas'alu itu bertanya. Yas'aluhu dia bertanya kepada Rasulullah. Wa yusaddiqu, sodako yasdiqu itu membenarkan. Ya, sodako yusaddiqu membenarkan. Ya. Jadi dia tanya tapi dia membenarkan juga. Antuk mina billah. Ya. Nah, iman itu adalah secara hati, membenarkan secara hati. Namun secara istilah, ya, membenarkan dari segala bentuk fisik, hati, ucapan. Seperti yang Anda sampaikan. Ya, fa'akhbirni anis sa'ah. Ya, sa'ah itu sebenarnya waktu ya. Ya, kam sa'ah, ya jam berapa. Memang sa'ah di sini maksudnya adalah dari kiamat ya. Amaroh, amarot ya, yaitu adalah ya, jamak dari amaroh ya. Amaroh jamaknya amarot. Ya, itu tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, ini tadi yang Anda sampaikan juga antalida ammata rubbataha ya. Ketika yang tadi siapa yang Anda sampaikan, ini sama ya. Hufata uro ta'ala ya. Hufah uroh Allah itu nggak pakai sendal, kemudian apa namanya, uh, tubuhnya compang-camping pakainya, ya, dan juga fakir, ya. Nah, ri'a an-nas yaitu apa namanya, mengembala, ri'a asya'i, ya, mengembala, syah itu apa namanya, domba lebih tepatnya. Kalau sini terjemahnya kambing kurang tepat. Kambing itu gonam, syah itu domba, ya. Nah, yatatawaluna fi bunyan, ya. Yatatawalun itu berlomba-lomba, mereka saling berlomba-lomba fi bunyan dalam kesombongan dan juga meriak bangunan-bangunannya juga kemegahan mereka ya. Falabith tumalian ya. Nah, habis tumalian itu seperti menunggu ya. Nah, jadi orang itu menunggu ya selama 3 malam ya, bagaimana dalam riwayat, kemudian akhirnya bisa menemui apa namanya, Rasulullah SAW akhirnya menemui Umar ya. Jadi setelah kejadian itu nggak langsung ditanya kepada Umar, namun beberapa hari, yaitu selama 3 malam, ditanya kembali kepada Umar, wahai Rasulullah, ya. Nah, kata dari Manisail ya, engkau tahu apa yang siapa yang bertanya, ya. Nah, kita masuk sekarang ke unsur-unsur fikih atau syariat dalam hadis ini, ya. Seperti di hadis pertama, ya, apa Afan, bukan di hadis, di poin pertama ada membagus atau memperindah pakaian dan juga keadaan, ya. Anjuran dalam memakai pakaian yang bersih dan juga wewangian yang harum hendak masuk masjid, ya. Selain itu juga mengajarkan etika dalam bermajlis ilmu, ya, bahwa malaikat Jibril alaihissalam yang datang mengajarkan kepada manusia tentang keadaan juga perkataannya, jangan kerjaannya, perkataannya, soal-soal yang ia lantun apa utarakan kepada Rasulullah. Maka itulah bagaimana kita beradab berpakaian, ya. Pakaian bersih, wangi, ya, apalagi hendak masuk masjid, ya. Kita bersihkan dulu diri kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang Islam, ya. Islam cara bahasa itu selamat atau berserah diri ya. Anak uslimu nafsi, aku berserah diri kepadamu, ya. Nah, jangan salah syariat ya, tadi 5 unsur tadi itu, ya. 5 pondasi atau ya 5 pondasi lebih tepatnya. Nah, 5 pondasi Islam. Ketika satu tidak dilaksanakan, maka mulai goyah Islam seseorang. Seperti bangunan yang mulai goyah ketika ada satu pondasi rumahnya yang runtuh gitu ya, atau roboh. Ya. Apa itu iman? Iman cara bahasa itu ya, amana yu'minu, ya, membenarkan, ya, atau menguatkan. Ya, adapun cara syariat ya, membenarkan dan juga dengan yakin akan adanya Allah Sang Pencipta, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Baik secara ucapan, secara perbuatan, secara keyakinan. Nah, ini bagaimana kita meyakini keadaan juga keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meyakini adanya ciptaan Allah, yaitu malaikat, ya, dan juga apa yang berkaitan tentang malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan, sampaikan, ya. Nah, kepada kitab-kitabnya juga,
Ya, seperti sifatnya malaikat itu, ya, mereka tidak makan dan tidak disifati dengan pria dan juga wanita, tidak berkembang biak, tidak ada yang juga tahu jumlah secara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada malaikat Jibril itu laki, ya enggak udah, ya, enggak bisa. Malaikat Jibril itu punya anak, enggak ada, ya. Nah, kitab-kitab samawi, ya, kemudian kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, yakin nih, walaupun sekarang sudah berubah, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan bagi kitabnya orang orang muslimin, yaitu Al-Qur'an, ya. Karena Allah yang menjaga Al-Qur'an, ya. Di hadis lain Allah Subhanahu wa taala, ya, membiarkan syariat nabi-nabi sebelumnya turun tuh hanya Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentang hari akhir juga, ya, seluruh takdir, ya. Nah, seperti dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya. Wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan juga berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah. Ya. Wal kitabilladzi anzala min qabl. Ya, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya juga, ya. Suhuf-suhuf Ibrahim misalkan, ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatih, ya. Dan barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, malaikat, wa kutubihi wa rusulih, dan juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, baik sebelumnya atau kepada Al-Quran, wa rusul, dan juga kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah terjerumus kepada kesesatan yang sangat-sangat jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa dia jauh dari Islam dan juga iman, ya. Apaan? Iman. Maka dia jauh daripada iman, ya. Kalau dia jauh dari iman, bagaimana dia menjadi seorang Islam yang bisa sempurna atau bisa teguh dalam memegang keislamannya, ya. Nah, kemudian yang keempat, ada poin korelasi iman dan juga Islam, ya. Nah, bahwa kita ketahui dua hakikat ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, ya. Merupakan pokok-pokok kebutuhan atau primer, ya, kebutuhan roh roh kita, ya. Nah, maka ada satu kaidah, ketika suatu ayat, dalam satu ayat, ya, itu disebutkan iman dan juga Islam secara bersamaan, maka artinya berbeda. Namun ketika satu ayat hanya ada Islam atau iman, maka artinya sama. Nah, paham ya para jamaah sekalian? Nah, itu dalam kaidah bahasa. Nah, kemudian yang kelima ada ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan juga sungguh-sungguh, ya. Karena kita tahu kita diawasin oleh Allah nih. Kita beribadah tuh membayangkan Allah itu lagi mengawasi kita. Maka kita itu harus ikhlas dalam beramal. Kenapa? Hanya Allah yang bisa mengawasi kita. Hanya Allah yang bisa membalas amal kita, ya. Nah, hanya Allah tempat kita beribadah dan juga memohon, meminta ampun, meminta pertolongan. Itulah sungguh-sungguhnya tujuan jika dalam kita ikhlas dalam seluruh amal kita, kita memiliki prinsip ihsan. Maka kalau mau ikhlas, prinsipkan seluruh amal kita dengan ihsan, ya. Nah, kemudian, ya, tentang hari akhir tanda-tandanya, ya. Nah, seperti tadi, ya, ada dua tanda yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Ya, seperti, ya, moral yang sudah turun, banyak anak durhaka, banyak orang tua tidak bisa mengajarkan anaknya tentang moral dan juga syariat Islam, ya. Seperti seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian perkara tentang orang-orang yang tidak menjaga akhlak, tidak menjaga pakaian, tidak menutup aurat, namun dia bermegah-megahan dalam dunia, mencari dunia berlebih-lebihan, bahkan memamerkan, ya, dengan bangganya yang ia dapatkan walaupun dengan cara yang tidak halal atau bahkan zolim kepada orang lain. Tanda-tanda hari akhir. Dua ini harus kita waspadai. Walaupun banyak, ya. Tanda hari akhir yang berkaitan tentang akhlak seseorang gitu, ya. Berarti tentang ilmu. Nah, ini bagaimana
Dalam poin ketujuh, ya, seorang muslim bertanya tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, nggak masalah. Ya, kalau kita seperti apa namanya tanya jawab ya di forum umum atau kajian, ya. Nah, seyogyanya kita bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain atau pendengar atau jamaah yang lain, kan? Nah, maka barang siapa yang ditanya ini kepada penyampai atau kepada pedai dan dia tidak ketahui, maka bilanglah, saya tidak tahu. La adri, walhu a'lam. Ini kalau ada ulama yang mengatakan saya tidak tahu, sesungguhnya itu dialah orang yang berilmu. Ya. Karena orang yang berilmu itu ya dia tahu kadar dia. Kalau dia nggak tahu atau dia nggak yakin tentang pendapat dia sampaikan. Yang menurut pendapat saya seperti ini, tapi saya nggak tahu apakah ya pendapat saya benar atau tidak. Ya, karena mungkin dalil saya kurang kuat. Ya, ini bentuk kehati-hatian dan juga takwa. Nah, ini benar-benarnya sesungguhnya ilmunya seseorang itu dilihat dari sampai sini. Seperti Imam siapa? Pada zaman sekarang Imam Malik ya. Ditanya seseorang tentang 50 pertanyaan yang ia jawab itu hanya 7 pertanyaan. Sisanya apa? Wallahu a'lam. Ya. Nah, dalam metode pendidikan ya, salah satu jangan tanya jawab. Makanya pada zaman sekalian, sebetulnya kalau ini kuliah ya, ranah kuliah itu sebetulnya sudah ranah diskusi, bukan hanya materi. Kalau pada zaman sekalian lihat, orang yang berilmu atau ilmunya bagus, itu bukan yang banyak banyak baca buku, enggak. Banyak terjun di lapangan. Ya. Kalau baca buku itu harus dasar. Semua semua penuntut ilmu harus banyak baca buku. Itu sudah kewajiban. Namun yang menentukan ilmu dia bermanfaat dan juga kualitas ilmu dia bisa dipakai atau tidak, itu dia bisa terjun ke lapangan. Dia bisa memakai ilmu dengan tepat ketika berinteraksi kepada saudara muslim yang lain. Ya, dia bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan solusi terbaik dengan dalil-dalil yang ada. Nggak cuma satu, dalil-dalil yang ada. Beberapa dalil itu di-compare, menjadikan apa? Ijma, menjadikan apa namanya rokyun, istishab, istihsan dalam usul fikih. Yang mana itu menjadikan jalan keluar bagi banyak orang atau bagi orang tertentu dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Itu sebetulnya metode dalam pendidikan. Yang terbaik apa? Diskusi dan bertanya. Maka itulah pengalaman dalam kita menuntut ilmu. Yang mana itu sebetulnya harus diterapkan. Ya. Jadi jangan masuk kelas, dai atau ustadz atau guru menyampaikan materi, keluar kelas nggak ada tanggung jawab. Kurang tepat menurut saya. Itu pendapat saya ya. Pendapat anak pribadi. Terus ada unsur tanya jawab dan juga diskusi. Ya. Berbeda pendapat nggak masalah. Namanya diskusi. Ya. Musyawarah nggak masalah. Ya. Nama juga diskusi. Seperti itu nggak masalah. Namun itu membuka pikiran kita. Kalau nggak apa? Saklek pikiran kita itu. Nggak terbuka. Nggak bisa kita menerima kebenaran kalau kita saklek. Ya. Nah, itu metode dalam pendidikan yang kalau kita panjang lebar tentu lebih banyak lagi ya. Metode-metode yang sangat tepat atau efisien dalam kita mendidik mendidik penerus bangsa dan juga diri kita sendiri. Hmm. Untuk apa? Untuk menjadikan kita akhlak Islamiah dan juga menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, nah, mungkin dari hadis kedua para jamaah sekalian ada yang ditanyakan tentang iman, Islam dan juga ihsan. Ya. Nah, ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian. Boleh bertanya lagi Ustadz? Adol, silakan Kayaknya kalau untuk ini hadis ini banyak pertanyaan ya Ustadz ya. Ya, ini hadis paling bagus Mm. Ini ada sedikit Ya. kisah ya. Imam Syafi'i itu bahkan nggak sholat malam. Demi apa? Mengambil hikmah ini. Ya. Nggak sholat malam, tapi dia ngambil hikmah. Jadi dia memprioritaskan ilmu daripada hanya sekedar sholat malam. Ilmu itu lebih penting daripada hanya amal-amal gitu kan. Nah, Pak dilanjutkan pertanyaannya. Nah Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa kita tidak boleh membayangkan malaikat itu rupanya seperti apa. Ya, itu Tuh. juga saya Ya. pernah dengar. Nah, tapi namanya anak-anak zaman sekarang itu kan sudah disajikan dengan film-film yang berbau Islami, tapi malaikat itu dijerupai seperti manusia bersayap. Oke. Nah, mereka itu yang ada anak umur 12 tahun bertanya, Tante, Tante, malaikat itu cantik ya, malaikat itu ganteng ya. Aku tahu dari mana? Di film ini, Tante. Nah, jawabannya saya bingung itu, Ustaz. Nah, terus Oke. ya, yang
Kedua mengenai biasa seperti Ustadz bilang tadi, di akhir zaman itu apa apa orang tua melahirkan majikan atau seperti apa ya tadi Ustadz ya? Ya, Ah, jikalau zaman sekarang kan anak-anak kalau dinasehati dalilnya lebih banyak, lebih pinter anak. berdalih ya. Nah, ya, Hmm. nah untuk menjaga keamanan orang tua ini kadang-kadang diam, udah memilih, udahlah pasrahlah daripada kita ribut gitu, Ustaz. Oke, Gimana itu, Ustaz? oke, sip ya. Bismillah, ya, Anda izin jawab pertanyaan pertama tentang bagaimana tadi apa namanya sifat-sifat malaikat ya, yang mana banyak digambarkan oleh animasi gitu ya atau film-film. Ya. Ini Iya sebenarnya betul, Ustaz. ini kalau Anda tarik panjang sebenarnya. Ini sebenarnya unsur dari Yahudi. Mhm. Kaum Yahudi itu pintar memanipulasi Jadi orang-orang Yahudi itu dia nggak merubah akidah, tapi merubah kebiasaan. Contoh seperti tadi. Akhirnya apa? Orang zaman sekarang tuh lumrah memakai kata nabi di film, memakai kata malaikat di film, memakai apa lagi namanya? Zaman sekarang itu banyak ya, yang akhirnya kebiasaan buruk itu dibiasakan menjadi suatu kultur biasa gitu. Ini Yahudi itu pintar. Jadi mereka itu merubahnya kultur hidup gitu. Ya. Kayak gini, contohnya malaikat itu udah biasa digambarkan apa bersayap, cantik, tampan. Dan anak kecil itu kan sangat-sangat tertarik dengan imajinasi. Maka anak kecil itu kan lebih suka baca apa interaksi yang gambar daripada baca buku yang narasi gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapi? Kita harus lihat ini anak, dia tuh dapat animasi dari mana ya. Itu. Kalau kita tahunya dia dari gadget, tutup celahnya. Ya makanya ini anak ya. Ini enggak dari anak pribadi dan ya, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Menurut anak, anak sebelum balik ya, itu harus ada dua celah yang ditutup. Evan, satu celah dan juga diberi edukasi satu lagi. Pertama celah apa? Media sosial, gadget, tutup celah situ. Ya, ya walau alam ya, itu menurut Ana. Kalau umum apa punya pendapat lain, tafadhol, Ana nggak melarang itu. Yang kedua apa? Beri edukasi seksual. Jangan jangan mikir ini tabu, enggak. Justru kalau kita beri edukasi seksual, dia bisa tahu kadar batasannya, gitu ya. Karena zaman sekarang, jujur, udah kayak nggak ada aurat gitu ya. Di apa namanya animasi di mana-mana itu kayak aurat itu udah nggak ada. Anak kecil terus diberitahu edukasi tersebut. Seperti kalau zaman kan zaman sekarang ada banyak parenting itu bagus. Itu untuk pertanyaan pertama. Ya, kita tutup celah dia dari mana sih dia dapat fitnah itu tutup celahnya. Itu menurut Ana ya. Karena zaman sekarang susah Kalau kita beri wanti-wanti anak kecil kan nggak tahu kamu harus sopan, kamu harus apa. Mereka tuh nggak tahu Ya, sopan itu apa? Praktekkan. Kamu jangan nakal. Anak kecil nggak tahu nakal. Ya, namun kita kita ajarkan dia untuk bersikap kebalikan dari nakal apa bersikap sopan dan baik. Kita ajarkan, kita contohkan, nggak cuma kita omong-omong gitu, nggak bisa gitu kan. Karena anak kecil itu taunya animasi, taunya apa praktek, nggak cuma ngomong materi gitu kan. Nah itu mungkin yang menurut anak tutup celah di situ. Dia dapat fitnah itu dari mana tutup celahnya. Ya, karena nggak bisa kita omongin. Ya. Anak kecil itu kan taunya praktek ya, dia taunya menyontoh gitu. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi tentang apa Apa tadi yang kedua? Iya, ya Ini orang ya. tua melahirkan majikan itu, Ustaz, Oh daripada ya. berdebat, mendingan memilih diam. Padahal itu apa namanya ilmu yang diberikan ataupun nasihat yang diberikan orang tua itu memang sangat sangat penting supaya tidak keluar dari apa namanya berbuat berbuat maksiat lah seperti itu. Tapi ya dalil mereka itu kadang-kadang suka membalikkan faktanya kepada ke orang tuanya. Jadi orang tua tersebut lebih memilih diam ketimbang nasihat. Gitu loh, Ustaz. Oke. Ya. Nah ini yang memang dilema tuh. Ya. Ah, pasti ya kalau anak yang pasti meranjak dewasa, kalau dia benar ya Umi, pasti ada rasa nyesel. Kenapa dulu nggak dengerin orang tua, kenapa nggak begini. Atau kebalikannya juga ya, kenapa dulu orang tua nggak ngarahin ke sini-sini gitu ya. Nah itu kalau sudah beranjak pasti mikir. Namun ya ada sisi lain, ketika anak itu malah berpikir lebih egois itu. Nah ketika anak berpikir egois, apalagi umuran SMP gitu ya Umi, anak ABG, anak baru gede, ya. Sulitnya itu di situ. Bagaimana cara kita mendidik?
Sebetulnya Om, ini pendapat Ana ya. Kalau orang bilang nggak ada kata telat, Ana kebalikannya. Setiap yang kita lalui itu ada kata telat. Apa maksudnya? Telat dalam kita kesempatan untuk mendidik lebih maksimal. Seperti tadi Om, Ana pernah belajar ini dari Ustadz Syafiq, ya, Hafizullah Ta'ala. Beliau juga berpendapat yang Ana setuju. Ada dua unsur dalam sikap. Ya. Dalam akhlak itu ada dua unsur. Ada namanya watak, ada namanya sifat. Yang mana kedua ini menentukan sikap dia dalam berinteraksi. Akhlak, apa namanya? Watak. Watak itu dibentuk sampai dia beranjak punya rasa egois. Ya, sampai dia balik lah. Kita bentuk watak anak kita ketika dia belum balik atau misalkan yang masih SD atau bahkan beberapa masih SMP itu masih bisa dibentuk wataknya. Jangan kita mendidik atau juga dengan lingkungan yang kita jerumuskan anak kita gitu. Itu menentukan dia nanti bersikap kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, ya. Mungkin orang tuanya nggak kasar, tapi karena dia terjumus kepada lingkungan yang kasar, dia berubah menjadi orang yang berwatak kasar. Mungkin juga dia apa namanya lingkungannya bagus, namun orang tuanya tidak perhatian, akhirnya dia terlepas dari lingkungan bagus itu menuju lingkungan yang kurang. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi tentang akhlak-akhlak yang sudah kurang tepat pada anak-anak kita atau penerus bangsa? Yang pertama, kalau dia sudah sampai ranah itu, ya nggak bisa dibilangin apa. Pertama doain juga, ya doain dia. Karena apa ya, rasa egois itu nggak bisa berubah kalau dia nggak dapat pengalaman di umur berapapun. Ya, egois itu susah, karena dia merasa benar gitu. Kalau dia merasa benar, berarti dia menganggap perkataan orang orang lain itu salah. Walaupun yang ngomong itu ulama misalkan gitu ya. Dia mikir ini ulama nggak tahu lapangan. Dia pasti mikir gitu, ya. Nah, maka dari itu kita doakan, ya. Di sisi lain, ya pendekatan yang kedua, bagaimana kita pendekatan kepada anak. Kenapa? Orang ini semua orang ya terbuka itu karena dekat, ya. Mau dia sepinter apapun kalau nggak dekat dia nggak bakal terbuka. Nah, maka menurut anak, kalau umurnya masih kecil gitu ya, jangan banyak kita menghardik gitu ya. Bukan menghardik ya, kayak misalkan kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, kita kalau dia salah, ya sudah, kamu salah gini-gini, kan penyebab kamu, ya. Nah, coba lain kali kamu gini deh, gitu. Dengan cara yang baik. Jangan sampai, karena gini banyak anak nggak mau terbuka karena banyak dimain orang tua. Itu menurut Anu, ya. Jadi kecil dimain. Akhirnya dia tertimbul rasa takut bukan hormat. Dia rasa takut kepada orang tua tapi nggak hormat. Jadi gimana? Ketika dia nggak di hadapan orang tua, sifat-sifat buruk dia tuh dikeluarkan, gitu ya. Dan ketika dia balik kepada orang tuanya, dia tutup pribadi dia. Jadi nggak mau terbuka. Kenapa? Karena setiap ada keliruan itu nggak diajak ngobrol. Kadang gini biarkan anak itu keluar unek-unek biarin, nggak apa-apa. Mau sampai dia nangis, dia marah nggak apa-apa, keluarin. Tapi jangan sampai kita balikin marah. Karena batu ketemu batu kan pecah. Biarin dia keluarin nangis gitu. Sampai dia marah-marah, yuk ngobrol, ngobrol santai. Gitu. Nah, ajak makan atau gimana gitu ya. Ya, walaupun ini ya tergantung umur ya, karena kan setiap keluarga pasti punya jalur keluarga beda-beda. Namun ini banyak anak temukan di anak didik anak yang banyak curhat itu malah ke anak, dia nggak boleh ngomong ke orang tua. Jangan ngomong ke mama papa ya, Ustaz, takut dimarahin. Ya gitu, karena dia dididik orang tua, taunya hanya orang tua tuh marah-marah-marah, taunya hanya apa namanya ngomong nasihat aja, tapi nggak dipraktekkan orang tuanya dengan keseharian, tidak dicontohkan, jadi ya begitu. Ya. Nah, jadi kalau menurut Ana ya, karena kasus seperti ini, pendekatan dulu aja kepada anak. Nggak harus dimarahin, nggak harus di setiap ini dinasehatin. Biarkan anak itu mulai terbuka kepada umum. Kenapa sih anak ini bisa berpikiran seperti itu? Kenapa sih punya prinsip seperti itu? Kamu dapat prinsip itu dari mana? Biarin dia terbuka. Ya. Jangan ketika kita lihat anak bermaksiat, awas loh kamu gini gini gini. Dia takut, tertutup sudah. Dia nggak bakal cerita lagi ke umur seperti itu. Ya. Nah, menurut Ana, solusinya menurut Ana ya,
umum pendekatan dulu aja, ya. Soal anaknya seperti apa-apa itu, insya Allah masih muda, masih kecil, nanti akan dia beranjak dewasa. Dia punya pemikiran yang lebih dewasa lagi, kita doakan. Ya, namun yang paling penting di keluarga ya, menurut Ana ya, terbuka. Nah, jadi gitu ya, untuk pertanyaan kedua ya. Dia yang Nah, bertanya, Ustaz, ya, syukron Ustaz. ya, Afwan, oke. Tadi ada pertanyaan ada tiga ya. Ada tiga, tapi Ya, yang udah terjawab semua sih insya di Allah. di awal. Nah, insya Allah ya. Nah, insya Allah itu Ya. yang Ana dapati lah ya. Insya Allah yang bisa Ana sampaikan, yang bisa Ana jawab ya. Wallahu alam. Tadi ada yang bertanya dari Bu Tiwi ya, mengangkat tangan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ustadz, bagaimana membedakan antara seseorang Muslim yang telah kafir dengan Muslim yang sesat? Misalnya seseorang yang telah menjalankan atau melakukan semua rukun Islam, tapi menghindari sholat 5 waktu, dijauhi karena alasan lutut sakit dan enggan, tapi dia Hmm. melakukan sholat jenazah, mau sholat id, mau terus bahkan sudah haji. Itu bagaimana membedakan itu, Ustadz? Oke, oke. Ya, Di paham, paham. Jazakallah khairan. Assalamualaikum ya. Jadi bagaimana kita membedakan orang ini tuh ibadah lainnya kuat, tapi ibadah utama sholat atau misalkan puasa banyak alasan. Ini mohon maaf, Ana bukan menghardik ya. Ana udah berapa kali dengar nasihat para syekh. Ciri-ciri orang terlaknat itu ibadahnya males. Nauzubillah min dzalik. Ya. Rukun Islam ada dua ibadah yang nggak perlu pakai harta apa? Sholat, puasa. Kalau zakat sama haji kan perlu apa namanya? Harta ya. Makanya kan ada syarat istitoah, kemampuan. Zakat juga kemampuan harta gitu kan. Ini zakat mal, zakat fitrah apa? Nah, kalau dua ibadah ini menjadi patokan. Kalau orang males ibadah puasa sholat, ya, bahkan Imam Syafi'i itu berpendapat orang yang nggak pernah ibadah sunnah diragukan syahadatnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, Rahimahullah Ta'ala. Jadi, kalau ada orang ibadah-ibadah tuh males, nggak cuma ibadah wajib, doakan. Doakan. Ya. Jangan, naudzubillah, nggak, jangan sampai kita bersangka dia dapat laknat. Oh, jangan ya. Jangan sampai ya, laknat Allah itu udah istidroj itu apa? Allah tuh cuek kepada orang itu. Biarin mau dia bermaksiat, biarin. Allah biarin, jangan sampai begitu. Maka bagaimana cara kita membedakan orang ini? Ya, itu nanti terlihat ya. Jadi rukun Islam itu orang nggak bisa dibilang dia Islam sempurna, ya. Kalau dia nggak menjalankan salah satu rukun Islam, tetap Islam, tetap Islam, tetap dia seorang Islam, Muslim tetap. Tapi Islamnya nggak sempurna. Atau bahkan fasik, Muslim tapi fasik. Ya, makanya syarat syarat dari imam kan nggak boleh fasik. Jadi Islam tapi fasik. Itu dia. Orang yang meninggalkan rukun Islam tapi dia mampu fasik, fasik. Ya. Kenapa? Mustakbirul kabiroh, pelaksana dosa besar. Seorang Muslim tetap seorang Muslim, beriman tetap seorang beriman, mukmin. Tapi dia fasik. Ya. Nah, ini disampaikan kalau itu kadang terpaksa ya karena sikon bukan rutin dan wajib. Ini dia Ya, naudzubillah min dzalik, jangan. Kadang terpaksa itu kan berarti bukan ridho Allah dia carinya, tapi terpaksa kondisi. Nah, ini kan syirik kecil, ya. Nah, ini yang mana ada berapa kali bimbingan mualaf, bahkan ada yang udah sampai bimbingannya 2 tahun. Ya, nah sampaikan pertama sholat dulu. Jadi kalau kita ngomong kepada orang dakwah itu jangan iman, syariat, fikih, enggak, sholat. Percuma dia bisa gini, 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 sholatnya enggak. Allah jaga seseorang dari mana? Sholatnya, Ya, mungkin ya hadisnya anak lupa ya, hadis riwayat Imam Daud sama Tirmizi, Imam Muslim. Ya, kalau orang mau memperbaiki hidupnya, perbaiki sholatnya. Ya kan? Itu Allah yang janji, bukan anak ya. Allah yang janji. Nah, itu dia.
Ya bukan waktu sholat juga, tumaninah juga ya, bacaan sholat, kekhusyuan sholat. Maka itu ya, bagaimana kita ketika sudah terjumus gitu, pertama ajak sholat dulu aja Om. Ya sholat yuk. Di rumah dulu, nggak apa-apa di rumah. Di rumah dulu nggak apa-apa. Gak harus awal waktu, gak harus awal waktu, nggak apa-apa. Yang penting sholat dia waktu tepat apa rutin gitu. Sholat, sholat, sholat. Bantu apa? Temanin sholat gitu. Nanti kalau bisa udah mulai rutin, cari apa ustadz yang apa ya perhatiin ya. Terus embel-embel gini, Pak atau Dek gitu misalnya. Mau belajar ngaji nggak? Belajar Iqra yuk. Tapi nanti sampai ke ustadznya. Ustadz nanti kalau sholat bawa ke masjid ya. Itu dekat masjid kok rumah. Misalkan kalau sholat nanti temenin ya. Nah ini bertolak udah nolak bertahun-tahun. Gini Om, kafir itu dalam ini ikhtilaf akidah ya. Kafir, para ulama itu berikhtilaf. Namun Ana mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Batas kafir itu ketika orang nggak pernah sholat sama sekali. Sholat wajib Om ya, bukan sholat sunnah. Sholat wajib. Ketika seseorang nggak pernah sholat sama sekali, walaupun terpaksa tetap dianggap dia sebagai orang muslim. Jadi, Ana nggak bisa bilang orang itu kafir. Walaupun dia nggak mau sholat, walaupun dia ini nggak termasuk orang kafir. Ya. Itu menurut pendapat Ana Om ya. Maafan, pendapat yang Ana ambil, karena ini pendapat Imam Ahmad. Ya. Nah, jadi menurut Ana nggak sampai batas kafir. Namun, naudzubillah ini Umi. Afwan ya, Anda bukan menghardik atau gimana. Dia punya kesempatan masuk neraka itu apa ya? Nah, takut juga ngomongnya ya. Anda nggak bilang-bilang besar juga maksudnya. Ini ancaman dari Allah soalnya, Om. Ancaman dari Allah. Ya. Orang yang meninggalkan rukun Islam, ancamannya ke neraka. Naudzubillah, jangan ya. Maka ajak, Om. Nggak apa-apa di rumah, nggak harus ke masjid gitu. Kita perlahan, nggak bisa langsung kamu sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Mulai dulu, bantu. Kalau nggak bisa, bantu dari ustadz lain. Ustadz, Anda minta tolong dong, embel-embelnya apa ajar ngaji aja. Atau ngobrol aja ke rumah, ngobrol. Terus pada waktu sholat, nah sempetin tuh, untuk pergi ke masjid. Ya. Nah, itu mungkin beberapa yang mungkin bisa ini. Cara, walaupun ya umum mungkin lebih mengerti kondisi. Dan kalau begini, Anda sarankan umum konsultasi syariah. Karena umum kan nggak bisa cuma nanya di kajian. Karena pertanyaan di kajian itu nggak bisa detail kan, Umu ngobrol kepada seseorang ustadz yang Umu percaya gitu ya, yang lebih berilmu. Umu ngobrol, saat anak gini-gini bisa dibantu enggak? Gitu. Kondisi Umu jelaskan kondisinya itu jelas gitu. Ya, karena kalau begini tentang pribadi seseorang itu harus konsultasi, nggak bisa cuma tanya seperti ini. Dan ini yang menurut Anda seperti itu sih, sementara ya. Yang bisa, menurut Anda solusi sementara, lah, solusi yang mungkin, ya Anda nggak tahu detailnya, tapi itu mungkin solusi yang bisa Umu praktekkan lah, menurut Anda ya. Soalnya terjawab ya, dari Ibu Tiwi tadi. Ya sudah Ustaz, jazakallah khairan. Afan wa iyyakum ya. Semoga bisa membantu ya dan bermanfaat. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari umat sekalian. Ya, ini Anda masih ada waktu dan kalau umat masih ada mau nanya nggak masalah gitu. Sudah cukup insya Allah. Kalau sudah cukup Cukup ya, Ustaz, ya insyaallah. cukup ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan kita di pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, dan insya Allah kita Amin. Amin. ya dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan dosa kita telah diampuni dan kita bisa memilih pintu mana yang ingin kita masuki. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita minta maaf, ya, Ana minta maaf, tidak ada kekeliruan dari yang Ana sampaikan atau kalimat yang Ana utarakan yang kurang berkenan, ya. Barakallahu fikum dari para jemaah sekalian, walhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta, an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ya, Jazakumullah khairan. afan wa yakum ya. Jazakumullah Jazakallah khair, Barakallahu Ustaz. fikum. Wa fikum, wa fikunna barakallah ya. Tafadhal yang ingin meninggalkan room Zoom, ya.
Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Barakallahu Afwan. fiik. Fi Ya, Afwan. amanillah. Amin.